Jadi ibarat seni yang tertukar, bukan ibu yang tertukar tapi seni yang tertukar. Itu tandanya kita tuh seni banget. Ah ya, seni banget. Udah bestie banget. Ceritamu, cerita kita, cerita Sanjos. Halo Sanjosers, kembali lagi di segmen podcast Cerita Sanjos episode ke-7. Perkenalkan, nama aku Asrid buat teman-teman yang belum kenal aku. Dan kali ini aku juga kembali kedatangan bintang tamu yang kita sebut hari ini adalah Sanjosers berprestasi. Mari kita sambut Kak Ajeng dan juga Kak Michelle. Halo. Oke, sebelum kita lanjut lagi, boleh dong tolong diperkenalkan siapa sih Kak Ajeng itu? Siapa sih Kak Michelle itu? Dimulai dari Kak Ajeng. Halo, namaku Ajeng dari kelas 12 MIA 2. Halo, namaku Michelle dari kelas 12 MIA 1. Gimana kabarnya? Baik. Gimana kesibukannya? Belum ada kesibukan. Belum ada, masih menunggu jawaban ya? Kesibukan ya. Oke, hari ini seperti yang kalian tahu, Kak Ajeng ini memenangkan sebuah ajang perlombaan. Begitu juga dengan Kak Michelle. Mungkin bisa dong diceritain sedikit apa sih kalian menang apa gitu. Oke, kalau dari aku memenangi lomba langgam Indonesia divisi solo flag. Oke. Kalau Kak Michelle? Kalau aku itu menang dari FLS 2N di bidang kriya, Sekarang udah sampai tingkat mana nih Kak? tingkat provinsi. Tepuk tangan lu. Kalau Kak Ajeng nih, mungkin bisa dijelasin juga apa sih itu langgam Indonesia, terus siapa yang menyelenggarakan, ada tingkat-tingkatannya, terus divisi apa aja gitu. Oke, kalau langgam Indonesia nih dari yang aku tahu diselenggarain oleh 3 univ. Yang pertama univ Udayana, yang kedua UI, nah lagi satu aku lupa juga siapa karena baru dengar waktu pengumuman juga. Nah pokoknya ada 3 univ yang menyelenggarain jadi satu, dibentuk langgam Indonesia. Jadi langgam Indonesia nih lomba nasional. Berarti tingkat nasional. Iya, sertanya dari seluruh Indonesia. Dan tentu aja ini tentang marching band. Jadi Kak Ajeng ini juga masuk ke extra marching band ya? Iya. Oke, berarti buat teman-teman mungkin berarti udah sering lihat dong yang sering giniin bendera. Oke, ini sebenarnya pertama kalinya kah mengikuti lomba? Jujur pertama kali. Pertama kali langsung juara 1 nasional. Oke, kalau Kak Michelle gimana? Ini pertama kali kah tahu atau gimana? Iya, pertama kali juga tahu lomba-lomba kayak gini. Pertama kali bisa disuruh juga ikut lomba kayak gini. Jadi awal mulanya tuh emang guru-guru tuh bisa merekomendasikan Kak Michelle buat ikut di kriya karena emang ada setelah event sebelumnya kah, kayak dari event SAF gitu atau gimana? iya, karena dari sebelumnya itu kan ada ikut lomba kriya juga. Tapi waktu itu yang nggak menang nih, waktu itu yang pertama kali tuh nggak menang. Terus coba lagi, tapi ujung-ujungnya menang nih. Jadi kaget juga kan, kok bisa menang gitu. Terus mulai dari situlah disuruh sama MPO buat coba aja ikut FLS 2N gitu kan. Dicoba dari yang kabupaten lolos, terus lanjut lagi provinsi, lolos juga gitu. Berarti jangan pernah berhenti mencoba, guys. Berarti itu tiap tingkatan tuh bikin karya baru. Iya, betul. Karya baru. Dan Pak Oke selalu mendampingi. Betul. Karena Pak Oke juga guru seni ya. Oke. Mungkin kita bisa lihat ke background dulu ya. Awal mula tertarik di bidang marching band yang apalagi ituin bendera ya sama seni kriya tuh awal mulanya tuh gimana sih dari Kak Michelle ya? Kalau dari aku, dari mama sendiri ya. Oh. Itu suka bikin yang seni-seni gitu. Nah, cuman aku nih nggak punya ketertarikan di situ sebenarnya, lebih ke musik
gitu, lebih ke main gitar gitu-gitu. Tapi berjalannya waktu juga nggak tahu kenapa bisa keterima, bisa lolos, dan mungkin itu ada salah satu turun temurun gitu, mengalir di dalam darah. Gen dari mama. Iya. Bisa jadi. Nah, jadinya dari situ dah aku juga tahu mungkin aku ada bakat di situ, cuma belum tahu juga sih. Jadi cuma menjalani saja. Mencoba-coba tapi menang. Kalau Kak Ajeng gimana? Kalau aku awal mula ikut marching band itu dari SMP. Oh. Sebenarnya nggak ada tertarik sama sekali sih, hanya tiba-tiba kakaknya datang, ayo ikut marching band. Oh, kayak pengenalan ekstra gitu ya? Tiba-tiba ada satu ngomong kalau nilai kalian ada yang anjlok bisa dibantu kok. Udah kan aku was-was kan nilaiku anjlok gimana? Ya udah ikut aja. Bablas sampai sekarang. Oke. Itu awal mulanya, nggak ada yang spesifik banget. Berarti awal mulanya tuh sama sekali kayak buta arah sama gituin bendera gimana sih. Jadi benar-benar kuncinya latihan ya, apalagi dari Kak Michelle juga awalnya kan kayak nggak ada tertarik gitu, sampai sekarang tertarik. Gak ada yang tahu kalau nggak ada yang nyoba kan. Oke. Berarti kan ini tuh waktu persiapannya pas lagi masa-masa sekolah kan ya? Iya kan? Atau pas lagi libur? Kok aku persiapannya dari sekolah sih, cuman untuk apa ya? Yang benar-benar persiapan fullnya tuh waktu libur. Oh, untungnya waktu libur. Oke. Mungkin yang Kak Michelle nih yang udah bertahap-bertahap, apalagi waktu sekolah bukan waktu libur. Pernah nggak sih kayak jadwal ini tabrakan tuh, terus gimana sih kayak sekolah memberikan dispensasi kah atau gimana? Bisa diceritain dong. Ya, jadi waktu itu dari yang kabupaten dulu nih. Nah, waktu itu kan mungkin bertepatan dengan graduation kakak. Nah, kebetulan banget aku juga jadi panitia graduation. Jadi agak bingungnya di situ sih. Jadi bagi waktunya buat pembimbingannya sama Pak Oke gitu, terus juga mau ikut rapat juga tabrakan gitu. Nah tapi Pak Oke sendiri ngasih dispensasi gitu, jadi nggak apa-apa ini dilanjutin dulu lombanya, terus nanti kan bisa koordinasi dengan ketua panitianya gitu. Kalau Kak Ajeng gimana? Mungkin kayak bukan tentang pas lomba ini sih ya, karena kan lagi libur waktu persiapannya, untungnya ya. Untungnya. Pernah gak sih kan marching band nih? Marching band kan juga aktif di semua kegiatan kayak sekolah. Pernah gak jadwalnya tabrakan entah sekolah atau kayak acara lain? Terus gimana? Tabrakan pasti ada. Pasti ada. Ya, apalagi buat ngisi acara ya. Karena dulu pernah aku ngisi acara dulu juga, plus aku panitia di sana. Jadi aku bingung di hari hanya ini aku kemana dulu. Akhirnya mau nggak mau satu aku lepas tangan. Ya, habis itu untuk persiapan langgam ini kan memang persiapan apa ya dulu ya? Mungkin SAF kali yang terakhir tuh. Nah, lagi persiapan SAF, tapi kan harus mikir-mikir juga buat langgam. Ada kayak beberapa bulan harus ada konsep lah istilahnya. Jadi kadang-kadang waktu latihan SAF mikir juga konsepnya nanti gimana. Jadi pikirannya lebih pecah aja sih. Oh, berarti semua koreo itu kakak yang ituin sendiri? Konsep iya dari aku. Habis itu untungnya ada pelatih kan. Dia hanya kasih tahu aku punya gerakan ini. Coba kamu gabungin jadi satu kesatuan yang utuh. Nah, itu aku rancang sendiri. Tapi pasti ada saran, ini coba diganti jadi ini, supaya soalnya yang ini nilainya lebih tinggi, coba kamu bagi sini yang ini. Ya. Untungnya dibantu. Kan lombanya online ya? Iya online. Ada nggak sih kayak waktu lagi koreo nih tiba-tiba blank, apalagi yang aku tahu harus one take kan, nggak boleh diedit, di cut gitu. Boleh diceritakan fun fact sedikit tentang langgam ini? Waduh. Gimana ya, ngeblank pasti ada. Kayak misalnya aku lempar bendera, harusnya jatuhnya di kanan, malah jatuhnya di kiri. Improve. Nah, itu aku mau nggak mau improve. Cuman karena aku nggak tahu mau improve apa, ya udah stop. Ulang dari awal. Udah berapa kali take sebenarnya itu?
Aduh, jangan ditanya. Siang sampai malam, itu pun besok ya lanjut lagi karena nggak ada yang bagus. Untung libur. Iya, Untung libur. Untung libur. Untung libur. Oke, kalau dari Kak Michelle, Kria ini sebenarnya yang kakak buat nih, aku penasaran juga. Terbuat dari apa sih dan apa yang kakak buat? Oke, Dari jadi tiap tingkat ya? dari Tiap tingkat. Dari kabupaten nih. Kabupaten kan temanya itu yang dikasih permainan anak tradisional nih. Ah. Nah, terus awalnya itu cari-cari ide nih sama Pak Oke gitu. Saling cocokin satu sama lain idenya kayak gimana gitu. Nah, jadi kita tuh punya ide kalau buat wayang. Jadi wayangnya itu ada sanggut sama delem. Nah, itu dari Kelaras gitu. Jadi awalnya di kabupaten itu buat dari Kelaras gitu. Jadi pakai box gitu, pakai karton gitu kan buat luarannya. Nah, terus untuk di provinsi ternyata yang pertama aku tahu itu kan dari maksudnya kayak yang lama gitu ya karyanya yang dipakai. Dan ternyata itu H-4 untuk lomba itu disuruh untuk buat baru gitu. Jadi temanya tetap sama tapi disuruh buat baru di tempat offline gitu. Jadi untuk itu aku pakai waktu itu UP. Jadi pelepah pinang. Oh. Jadi buat dari situ dan itu juga prosesnya ya lumayan ya. Kalau bisa diingat-ingat waktu itu hari-hari itu hujan terus. Jadi daunnya itu pasti basah ya kan. Iya. Nah, itu prosesnya untuk ngolah daunnya disetrika, dijemur, dikasih lem dan lain sebagainya itu lumayan sih. Bayangin nangis darah itu udah butuh yang kering tapi malah hujan. Betul. Aku nangis sih. Langsung mundur. Tapi semoga lolos ya. Harus amin. Oke, tadi aku sempat dengar kalau Kak Michelle ini seni apa sih? Seni musik. Sedangkan karya Kria ini tergolong ke seni rupa. Nah, mari sekarang kita dengar Kak Ajeng yang marching band. Apakah beliau ini seni rupa atau seni musik? Kalau dari tampangnya rupa apa musik nih? Tampangnya seni rupa atau musik? Musik banget ya, soalnya marching band. Musik, iya, marching band tergolong musik. Jujur, aku seni rupa. Oke. Jadi ibarat seni yang tertukar, bukan ibu yang tertukar tapi seni yang tertukar. Itu tandanya kita tuh seni banget. Oh iya, seni banget. Udah bestie banget sama seni. Kenapa bisa dari seni rupa ke hal-hal yang berbau seni musik? Aku tuh dulu pernah diikutin les gambar sebenarnya. Cuman kan aku nggak seret. Ya udah nggak dilanjutin, tapi masih ada tuh kayak sedikit bisa lah mamaku lihat. Ya udah dah kamu gambar-gambar aja apa kalau ada tugas gambar misalnya. Dulu kan SD tugas gambar tinggal ngetek Google kan. Ya udah aku ngerpek. Mamaku langsung kayak kamu tuh harusnya dulu nggak usah stop les gambar. Oh gitu. Oh gitu. Ya udah habis tuh SMP juga pelajaran musik kan dikit banget waktu itu ya. Nah, jadi kebanyakan tuh kayak lebih ke gambar, asal lagi. Sampai di SMA, seni musik, seni rupa. Kalau musik aku nggak bisa main alat musik. Masa disuruh nyanyi, aku nggak doyan nyanyi juga. Ya udah seni rupa. Karena marching bandnya bukan yang memainkan alat musik ya, yang bagian color guard. Iya. Tapi kan tuh ada ketukan tempo. Oh iya, kan masuk ke musik juga. Oh iya, betul. Oke. Kalau Kak Michelle? Ya nggak tahu gitu ya, mungkin udah jalannya begitu. Jalannya. Oke. Sekarang kita bakal masuk ke sesi selanjutnya, adalah sebuah sesi games yang dimana saat ini aku bakal melemparkan 2 opsi. Dari opsi itu kakak-kakak ini ya harus memilih salah satu doang. Jadi ya karena kalian ada yang seni musik, seni rupa, tapi kali ini karyanya berhubungannya kebalik, harus mempertimbangkan sebenarnya. Takut tiba-tiba dicabut. Oke, yang pertama,
Seni musik atau seni rupa? 1, 2, 3. Seni Rupa. musik. Untuk pembina ekstra marksman tolong jangan di blacklist Kak Ajeng ya. Ampun. Kenapa? Karena itu ya? Karena ketertarikan emang dari awal sih ya. Iya, betul. Oke. Berhubungan dengan karya yang kalian buat juga. Buat kria, bikin koreo. Kalian itu, ini juga berhubungan sama belajar sih ya. Kalian tuh tipe yang SKS atau yang harus jauh-jauh hari? 1, 2, 3. SKS. Padahal SKS ini sebenarnya di blacklist sama guru-guru loh. Aduh. Tolong dikasih klarifikasi penjelasan kenapa. Ajeng dulu deh. Oke. Mohon maaf ya, otak saya baru jalan kalau udah malam. Oh, kalau udah ada mepet-mepet gitu ya. Udah ada dorongan kepepet. Iya. The power of kepepet is real, guys. Oke. Terus. Ya udah. Ya udah. Setiap hari maunya kan aku pokoknya hari ini harus kerjain ini. Udah mikir ide kan ngeblank dah diem. Kalau Kak Michelle, tolong. Jadi ya sama ya kayak yang dibilang sama Ajeng. Jadi tuh kadang ide-ide itu munculnya waktu udah mepet gitu. Jadi aku mikir juga kalau kita bikin ide jauh-jauh hari itu kadang nggak kepake gitu. Jadi lebih kepake yang ide-ide deket-deket. Ya udah betul. Karena yang jauh-jauh udah lupa. betul. Kadang yang kepepet itu yang justru bagus juga idenya. Oke. Kalian jurusan Mia IPA. Waduh, kalau SKS tuh waduh, rumus-rumusnya. Waduh. Oke. Guru Mia. Ada guru matematika. Kalian harus pilih salah satu. Butri atau Bu Satya? 1, 2, 3. Busat ya. Wah. Kenapa? Maaf ya, itu dua-duanya mak saya ya. Jadi Jadi mohon maaf untuk Putri, bukan bermaksud demikian. tolong diklarifikasi, ntar nilainya dikerangin, aku takut jujur. Kalau kenapa sama Bu Satya? Kenapa ya? Nggak tahu. Refleks, oke. Kak Michelle. Ya, sebenarnya dua-duanya oke, Oke. baik gitu. Baik, juga ngajarnya bagus keduanya. Cuman aku lebih deketnya sama Putri. Lebih dekatnya. Oke. Yang Kak Ajeng nih agak dipertanyakan ya. Mohon maaf ya Bu ya. Bukan bermaksud demikian. Bukan bermaksud. Saya nggak ada niatan jadi anak durhaka sebenarnya. Hati-hati guys. Oke. Takut bermasalah, kita lanjut aja. Seperti yang kita tahu juga, buku paket kita tebal-tebal kan. Itu banyak banget informasinya. Tapi kadang tipe-tipenya tuh ada yang lebih suka pakai buku digital, ada yang pakai buku fisik gitu kan. Kalau ini pertanyaannya, buku digital atau buku fisik? 1, 2, 3. Buku digital. Nih, beda lagi. Oke, kenapa buku fisik dulu deh? Padahal tuh berat loh. Tolong. Bawaannya berat tuh kan kalau bawa gitu. Tapi kelebihannya menurutku kita bisa coret-coret. Buku digital bisa dicoret-coret? Bisa. Tapi kalau aku ini lebih ingetnya. Oh iya. Lebih kayak kalau langsung sama pulpen kena ini ya. Kalau Kak Ajeng Gampang dicari. Oh iya benar. Tinggal Benar. giniin keywordnya udah ada. Iya benar. Apalagi sebenarnya perpus kita juga lumayan lengkap ya buku-buku itunya. Kan bisa dicari situ juga. Tapi ya buku digital sih enak ya. Apalagi nggak berat. Tapi ya gitu. Oke. Buat yang menemani kalian belajar atau apa, kalian lebih prefer buset, bahasa Inggris banget. Oke. Kalian lebih suka ditemani dengan snack atau makanan berat? 1, 2,
3. Snack. Kenapa? Lebih Karena- enak comot. Lebih ringan gitu aja. Lebih ringan. Nggak gampang dingin juga kan. Oh ya, oke. Comot pakai tangan, nggak pernah pakai sendok. Oke. 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 Satunya pulpen, satunya makanan. Oh iya, benar iya ya. Apalagi kalau yang makanan berkuah tuh harus was-was basah. Iya. Oke, walaupun kalian pilih snack, aku masih mau mempertanyakan satu pertanyaan yang ini melekat banget sama yang namanya perempuan. Bukan stereotip sih, tapi sebenarnya ini kalau ada perempuan pasti makanannya selalu ke ini. Seblak atau bakso? 1, 2, 3. Bakso. Oke. Kurang sehati sebenarnya kalian, tapi ini sebenarnya nggak apa-apa karena berbeda itu indah, guys. Ais. Sama kuah kan. Oke. Kenapa bakso? Karena saya belum pernah makan seblak. Oh, tolong direkomendasikan tempat seblak. Ya, seblak Bandung itu enak banget Oke, aja. catat. Oke, Seblak Bandung. coba ya. Kenapa seblak daripada bakso? Lebih berbumbu aja sih ya, lebih Oh, macamnya. Enak sih. kalau minum deh, minum. Teh atau susu? 1, 2, 3. Susu. Oke, kenapa? Aku dari kecil emang doyan susu sih. Bagus untuk pertumbuhan. Nggak minum susu sehari kayak ada yang kurang. Oke. Susu coklat ya. Oke. Kalau Kak Michelle? Kalau aku minum susu itu agak enek gitu ya. Langsung di sebelah yang suka susu. Aduh. Oke. Pantes nggak tinggi-tinggi gitu. Makanya Aku suka susu loh, tapi aku nggak tinggi-tinggi. aduh. Ya, maaf. Oke, kita lanjut. Oke. Agak melipir jauh sebenarnya pembahasan kita ya dari dari hal yang dari lomba ke makanan. Kita balik lagi ke lomba, guys. Pasti apalagi tadi yang Kak Michelle bilang ya, pas lagi mempersiapkan tiba-tiba hujan, apalagi harus take ulang-ulang punyanya Kak Ajeng. Apa sih yang memotivasi kalian nih? Oh, langsung serius nih pembahasannya. Apa yang memotivasi kalian buat tetap harus gas terus, harus kasih yang maksimal? Mulai dari Kak Ajeng. Motivasi aku balas dendam. Balas dendam. Ngeri. Balas dendam kenapa nih? Bukan balas dendam gimana ya, karena aku kan sebenarnya nih nggak yang negatif juga ya. Aku kan MB dari SMP. SMP kan kena corona. Jadi lomba yang harusnya ada nggak ada. Jadi untuk langgam kali ini mau nggak mau aku harus dapat. Dan tentunya kecampaian. Juara 1. Yes. Oke, ke Kak Michelle gimana? Dari melihat perjuangan orang-orang sekitar juga ya, jadi agak Mungut-mungutin. mungut-mungutin daun sampai ada yang cari ke SMP loh. Waduh, oke. Gak enak kalau aku nggak menang gitu. Jadi aku mikirnya juga ya sekali-kali lah gitu bisa membanggakan. Gitu. Apakah ada sosok yang menginspirasi kayak entah nggak harus tokoh masyarakat ya, kayak orang terdekat pun juga bisa yang kayak benar-benar ngasih motivasi dari Kak Michelle deh. Waduh. Banyak sih sebenarnya Banyak. kan anak-anak Sanjos itu berprestasi semua. Jadi ngelihat mereka tuh wah ini dapat lagi nih. Belum sebulan dapat lagi prestasi. Jadi ya pengennya sih begitu ya kan. Memaksimalkan masa SMA. Tuh. Kalau Kak Ajeng. Kalau aku motivasi itu dari kakak-kakak pelatih. Banyak banget yang dikasih dari manis, asin, asem, pahit semua. Jadi mau nggak mau ngecewain mereka sih. Jangan nangis. Aku tahan kok. Oke. Mungkin kalian bisa kayak kasih sedikit kesan pesan kah atau semangat nih buat teman-teman yang mau juga ikutan coba lomba-lomba di bidang yang entah mereka udah pernah atau sama sekali nggak familiar, kayak apalagi lihat ada yang teman-temannya udah berhasil gitu, mungkin bisa dikasih semangat, kesan pesan gitu. Dimulai dari Kak Ajeng silakan. Mungkin jangan takut mencoba. Terus ingat-ingat apa
orang-orang yang dukung di sekitar, pasti itu sangat membantu. Dan jangan pesimis intinya, tetap semangat. Kalau Kak Michelle? Pesan kesanku ya gimana ya? Ya semangat buat kalian semua yang masih belum menemukan Jalannya. jalannya. Bakatnya mungkin belum tahu karena belum digali ya, jadi nggak tahu kan. Nah, sama juga seperti aku kalau nggak coba ya nggak tahu gitu. Jadi buat kalian itu coba aja sebanyak-banyaknya, mumpung masih SMA, mumpung masih kelas 10 ini, buat adik-adik yang baru masuk itu kan nanti berguna juga kok buat kuliah gitu. Yang belum diterangkan bisa menggunakan ekstrakurikuler yang ada di Sanjos, banyak loh. Ya kan? benar. Join marching band. Promosi. Kalau Kak Ajeng nih masuk ekstra apa ya? Aja. Siapa? Kak Ajeng. Kurang aku maaf. Kak Michelle. Kak Ajeng ngomongnya kesini. Kak Michelle. Dulu aku marching band. Bareng sama aja. Satu SMP juga. Ya betul. Bener-bener seni yang tertukar sebenarnya. Dulu SMP dia nggak tertukar. SMA ini yang tertukar. Nggak ngerti. Aku mah dari dulu udah tertukar. Jalannya memang tidak ada yang tahu. Oke, jadi ya segitu untuk episode kali ini. Banyak hikmah yang bisa diambil. Diambil sendiri hikmahnya, yang jelek bisa dibuang. Jangan lupa juga follow terus Instagram, sosial media kita dari OSIS maupun sosial media sekolah. Ada di bawah sini. Harus di-follow karena semua kegiatan yang ada di sekolah, ada di Sanjos, yang dari OSIS pun sendiri itu diselenggarakan. Informasi-informasinya banyak banget ada di sosial media kita. Oke, jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan bye-bye Sanjosers!